Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan tersendiri. Jenis kutipan ada dua. Yang pertama, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kutipan langsung. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola penulisan yang masing-masing pada pola tersebut ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris, maka dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh kutip. Yang ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1, spasi saja. Yang keempat, mencantumkan sumber referensi. Pada kutipan tidak langsung, karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknis penulisannya, yaitu yang pertama terintegrasi dengan teks utama, yang kedua tidak diapit oleh tanda kutip, yang ketiga teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi maka 1 spasi, begitupun juga jika 1,5 atau 2 spasi. Yang keempat, mencantumkan sumber referensi. Selanjutnya, teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Baik kutipan langsung maupun tidak langsung, keduanya harus disertai dengan sumber rujukan. Dalam menyampaikan sumber rujukannya, paling tidak ada 2 variasi. Yang pertama, body note dan footnote. Body note. Penggunaan body note dalam menyampaikan sumber rujukan digunakan pada artikel atau karangan yang dimuat di koran ataupun majalah yang tidak memungkinkan penulisan sumber rujukan dengan pola catatan kaki. Penulisan buku yang menggunakan pola penulisan rujukan body note, semua itu dilakukan karena body note memudahkan dalam proses tata letak baik pada koran, majalah maupun buku. Hal ini karena body note memiliki pola pengutipan yang terintegrasi dengan teks. Dalam body note terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, nama pengarang, yang kedua, tahun terbit, dan yang ketiga, halaman. Untuk nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelar. Untuk tahun terbit yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang wajib dan ada pada awal sebuah buku. Untuk halaman ditulis halaman teks yang dijadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. Selain ketiga unsur tadi, cara penulisan body note selalu menggunakan tanda kurung dan tahun serta halaman yang dipisah dengan titik 2. Selanjutnya footnote. Catatan kaki ataupun bisa disebut dengan footnote lebih sering digunakan dalam tugas-tugas perkuliahan seperti pembuatan makalah, skripsi maupun disertasi. Unsur footnote yaitu yang pertama nomor petunjuk, yang kedua nama pengarang, yang ketiga judul karangan, yang keempat data kepustakaan, dan yang kelima halaman. Dalam penulisan footnote, tidak selamanya sumber rujukan mencantumkan seluruh unsur footnote. Hal ini akan terjadi jika sumber kutipan yang dikutip lebih dari sekali. Selanjutnya,
Kiat-kiat mengutip. Beberapa kiat dalam mengutip yaitu: yang pertama, menerangkan kutipan; yang kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan; yang ketiga, menyimpulkan beberapa kutipan; yang keempat, membandingkan beberapa kutipan. Sekian hasil dari saya.